Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Ibu harap dan ibu guru selalu mendoakan kalian dalam keadaan baik, sehat dan bersemangat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat dan juga bisa menjadikan salah satu ikhtiar untuk menambahkan ilmu kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Bu Guru akan memberikan materi pembelajaran IPS ya. Materi tersebut mengenal lingkungan sekitar. Tema 1, lingkungan alam dan lingkungan buatan. Bab 1, ketampakan alam dan ketampakan buatan. Perhatikan dengan baik ya. Nah, sebelum itu anak-anak, kita akan mengenal apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Pertama, kita akan membahas tentang lingkungan alam dulu ya anak-anak. Di sini, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi ini berbeda-beda. Contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam yang ada juga berupa dataran rendah, pantai, pegunungan, dan dataran tinggi. Nah, di lingkungan alam, kita akan membahas tentang pegunungan dulu ya anak-anak. Nah, pegunungan itu adalah bentang alam yang berupa dataran gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi ya anak-anak. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam buah, sayur, dan bunga. Nah, seperti gambar berikut ini ya anak-anak, ini adalah contoh dari pegunungan. Yang kedua, kita akan mengenal sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan, lahan pertanian atau irigasi, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Di sungai banyak hidup berbagai binatang air seperti ikan, buaya, dan katak. Nah, berikut di samping adalah contoh dari sungai. Selanjutnya, yang ketiga kita akan mengenal tentang danau. Danau itu merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi kehidupan manusia antara lain untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama, budidaya ikan air tawar. Yang kedua, tempat wisata. Dan yang ketiga, irigasi atau pengairan sawah. Dan yang terakhir, untuk keempat, yaitu sarana olahraga atau pedayung. Berikut adalah contoh dari gambar danau. Yang keempat, kita akan mengenal tentang pantai dan laut. Nah, pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan absorpsi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Nah, laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut itu menyimpan banyak sangat kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut
Juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting baik dalam satu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar. Nah, berikut adalah contoh dari pantai dan laut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari lingkungan alam yang ada pegunungan, sungai, danau, pantai, dan laut. Mohon diingat ya anak-anak. Dan sekarang kita akan mengenal lingkungan buatan. Sekarang anak-anak, yang kedua kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Nah, apa itu lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan seperti waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan permukiman penduduk. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu waduk dalam lingkungan buatan. Nah, waduk itu dibuat oleh manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungnya air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia untuk keperluan sebagai berikut. 1. Pembangkit listrik. 2. Irigasi atau pengairan sawah. 3. Budidaya ikan air tawar. 4. Tempat rekreasi. 5. Pengendali banjir. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu kegiatan olahraga seperti dayung, ski air, dan sebagainya. Nah, berikut adalah contoh dari gambar waduk. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu lahan pertanian. Berikut contoh gambar dari lahan pertanian. Nah, anak-anak, Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayur, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negeri kita ini bermata pencaharian sebagai petani loh anak-anak. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga yaitu tambak. Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Tambak ini menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan tubuh kita ya anak-anak. Nah, berikut adalah contoh gambar dari tambak. Berikut yang keempat yaitu perkebunan. Contoh gambar dari perkebunan. Jadi, anak-anak, tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk, seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contohnya, hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Nah, perkebunan ini juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan berbagai memenuhi kepentingan hidupnya. Begitu anak-anak. Selanjutnya yaitu yang kelima, pemukiman. Berikut contoh gambar dari pemukiman. Jadi anak-anak, pemukiman penduduk ini merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan ya, karena kompleks pemukiman
dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan pemukiman penduduk adalah suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Nah, anak-anak, yang itu tadi adalah termasuk dalam lingkungan buatan ya anak-anak. Tadi ada waduk, ada lahan pertanian, tambak, perkebunan, permukiman. Jadi, kita dapat bedakan ya yang mana lingkungan alam dan yang mana lingkungan buatan ya anak-anak. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam dan buatan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya ya anak-anak. Lingkungan alam dan buatan yang dijaga kelestariannya akan terus memberikan manfaat bagi manusia dan kita semua. Berikut beberapa cara dalam memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar kita. Yang pertama, cara memelihara lingkungan alam. 1. Yaitu menjaga kelestarian air, dan 2. Menjaga kelestarian udara. Nah, itulah cara bagaimana memelihara lingkungan alam ya anak-anak. Sekarang yang kedua, bagaimana cara memelihara lingkungan buatan, yaitu 1. Menjaga ketertiban lingkungan, dan yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang Ibu akan memberikan contoh perilaku memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Simak baik-baik ya anak-anak. Kalian semua tentu pernah melihat sungai kan? Baik sungai yang besar maupun sungai yang kecil. Sungai termasuk ketampakan alam. Tahukah kalian manfaat dari sungai? Manfaat sungai banyak sekali seperti yang telah dijelaskan di depan tadi ya. Agar sungai selalu dapat dimanfaatkan oleh manusia, sungai harus dijaga kelestariannya dan kebersihannya. Contoh perilaku yang baik dalam memelihara sungai adalah dengan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, karena dapat mencemari dan mengotori sungai. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Selain sungai, ketampakan alam dan buatan yang harus dijaga kelestariannya adalah hutan. Hutan ada yang alami dan ada yang buatan. Hutan alami adalah hutan dengan sendirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hutan buatan adalah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan dan kepentingan hidupnya. Manfaat hutan yang paling utama adalah sebagai tempat penyimpanan air serta mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak hutan. Hutan wajib dijaga kelestariannya dengan cara tebang pilih atau menebang pohon dengan cara memilih pohon yang lebih tua dan siap untuk ditebang. Dan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, anak-anak, itulah contoh perilaku memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Patut dicontoh ya, dan patut diingat juga agar kita menjadi perilaku yang baik dan sehat. Mungkin itu saja yang sudah Ibu berikan kepada kalian mengenai tentang memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Syukur alhamdulillah hari ini kalian sudah mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan baik dan aktif. Ibu senang sekali melihat antusiasi kalian dalam belajar dan semangat kali ini. Ibu harap semangat ini terus kalian tunjukkan di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Baiklah, maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Ibu ingin agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi ibu dan kalian semua di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak ibu. Maka marilah kita tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.